penelitian saya tentang evaluasi pengendalian internal sistem pembelian obat berdasarkan komponen KOSO. Saya mau bertanya-tanya beberapa hal lumayan panjang sedikit, Esther. Yang pertama itu, komponen pertama lingkungan pengendalian. Yang pertama, pertanyaan saya yang pertama, Esther, apakah penanggung jawab atau pemimpin klinik sudah memberikan contoh teladan dalam menunjukkan nilai-nilai etika atau standar perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan? Ya, misalnya dalam kedisiplinan, kedisiplinan di dalam mematuhi aturan-aturan yang dibuat, contohnya dalam menangani pasien, juga di dalam ketelitian untuk melihat apa obat yang masuk, lalu apa obat yang belum, dan apa obat yang tidak ada maupun apa obat yang harus dipesan. Yang kedua, Suster, apakah standar perilaku yang sudah dibuat di klinik atau aturan-aturan yang ada di klinik disampaikan atau dikomunikasikan kepada seluruh karyawan? Ya, secara umum selalu ada komunikasi dan selalu ada istilahnya mengingatkan ketika lalai. Baik, Suster. Yang ketiga, apakah aturan-aturan perilaku yang harus dipatuhi dituliskan dalam suatu aturan atau dibuat secara tertulis aturan-aturan yang harus dipatuhi? Pada umumnya secara lisan disampaikan, tetapi untuk perorangan ketika bicara secara pribadi tentu ada penilaian secara tertulis. Baik, Suster. Yang keempat, apakah ada penilaian atau evaluasi terhadap perilaku karyawan setiap bulan atau setiap minggu atau per tengah tahun? Ya, ada. Kami biasanya mengadakannya setiap sebenarnya kali 2 bulan. Hanya kadang-kadang. Baik, Suster. Apakah ada hukuman kepada karyawan kalau kinerjanya kurang baik, ya, Suster? Hukuman dalam arti secara langsung mungkin tidak, tetapi teguran dan peringatan. Kalau sudah dievaluasi, apakah ditindaklanjuti untuk bulan berikutnya, ya, Suster? Kalau misalnya bulan ini Ya. Lalu yang selanjutnya, Suster, apakah klinik punya komite audit, ya, Suster? Komite audit yang mengaudit, maksudnya mengevaluasi kinerja karyawan gitu, ataupun komite audit untuk laporan keuangan? Biasanya itu kan dari yayasan. Dari yayasan itu selalu ada. Tapi itu maksudnya tidak terjadwal, misalnya sekali dalam waktu 3 bulan atau 6 bulan, tapi katanya sih sekali setahun. Mereka mengaudit laporan keuangan juga kinerja, ya, Suster? Iya. Kalau kinerja itu para pegawai biasanya kalau ada kunjungan ketua yayasan. Berarti sekali setahun minimal, ya, Suster? Iya, sekali setahun. Kemudian, Suster, apakah klinik memiliki dewan pengawas, ya, Suster? Dewan pengawas yang mengawasi seluruh klinik. Sejauh yang saya tahu ada. Pengawasan mereka dalam bentuk apa, ya, Suster?
sejauh ini kalau saya melihat pengawasan mereka itu dalam hal karena pandemi juga ya, tidak ada kunjungan, tapi mungkin dari komunikasi. Apakah struktur organisasi di klinik menunjukkan hubungan atasan ke bawahannya, Suster? Kalau strukturnya itu jelas bahwa ada ya, tapi tidak terlalu menonjol. Semua sama, itu aja yang ditekankan sebenarnya, bahwa sama-sama bekerja sebagai pegawai. Apakah setiap karyawan punya deskripsi pekerjaannya, Suster? Kenapa? Apakah setiap karyawan punya deskripsi tugasnya secara tertulis? Secara umum kalau saya melihat memang tidak ada secara tertulis, tapi bahwa karena ini dalam hal pelayanan kesehatan, maka secara umum semua sama. Artinya sudah teratur setiap hari dengan mengobati pasien. Pertanyaan selanjutnya, apakah setiap karyawan di klinik itu punya kompetensinya sesuai dengan pekerjaannya? Ya, kalau saya lihat setiap hari masing-masing berusaha bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, ya, perawat bahkan kalau saya melihat yang bidan pun tetap menangani pasien yang sakit, hanya yang melahirkan. Kemudian, Suster, apakah ada pelatihan untuk meningkatkan potensi karyawan? Pelatihan dalam belakangan ini tidak ada karena situasi pandemi. Juga ya, kalaupun ada misalnya kursus lewat meeting seperti ini kan, meeting Zoom atau lewat webinar ya, dan seminar-seminar. Tapi sebenarnya ada ya, Suster, diusahakan? Sebenarnya ada, dari yayasan pun biasanya saya lihat ada yang mengadakan. Apakah, Suster, karyawan dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan target yang sudah ditentukan? Secara umum mereka berusaha ya, walaupun kadang-kadang ya banyak juga yang lalai. Misalnya, Suster, apakah setiap karyawan memiliki latar belakang yang sesuai dengan jabatannya? Maksudnya dalam hal apa ini? Misalnya, memang sih sudah sedikit Suster jawab tadi, misalnya perawat bekerja sebagai perawat akan lebih dari perawat. Berarti setiap karyawan bekerja sesuai dengan potensi dan berdasarkan latar belakang pendidikannya. Untuk perawat, kalau di klinik kita untuk perawat mereka bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Sementara untuk bidan, karena klinik kita belum begitu dikenal untuk bersalin, maka hanya masih 3-4 pasien yang datang bersalin ke klinik kita. Maka yang bidan yang ada di klinik kita itu tidak bekerja maksimal dengan kompetensi yang dimiliki, tapi bahkan melatih diri malah untuk semakin profesional menangani pasien yang harusnya itu sebenarnya ditangani oleh perawat. Oke, Suster. Lalu yang kedua, apakah punya standar operasional ya, Suster? Klinik kita? Iya. Iya. Saya lihat ada SOP-nya ya, ada. Lalu pembagian jam kerja karyawan juga secara jelas tertulis ya, Suster? Per-shift? Iya, kalau kita per shift. Untuk sekarang kan biasanya kita 3 shift ya. Tapi karena situasi pandemi, klinik kita hanya buka sampai jam 5 sore, maka hanya ada 2 shift. Juga berarti karyawan punya jatah cuti ya, Suster? Untuk waktu-waktu. Iya? Punya jatah cuti? Iya, pasti sekali setahun biasanya.
Oke, Suster. Oke, Suster, itu tahap pertama bagian dari pengendalian internal, lingkungan penilaian. Sekarang kita masuk pada yang kedua, komponen kedua yaitu penilaian risiko. Pada penilaian risiko yang pertama, apakah terdapat risiko yang dihadapi oleh klinik dari pihak luar atau eksternal? Risiko dalam hal, maksudnya apa ini, pasien atau? Bisa dari pasien, bisa juga dari pembelian obat, bisa juga dari pelayanan klinik kita, juga dengan pelayanan klinik atau rumah sakit. Itu kan termasuk juga risiko. Ketika pelayanan kurang baik, berarti risikonya kita memang berkurang melayani orang sakit atau berkurang jumlah pasien. Ya, risiko yang kita hadapi tentu ada ya, baik dari pasien juga dari lingkungan sekitar. Tapi yang pernah terjadi itu dari pasien karena merasa kurang puas, merasa kurang nyaman dengan pelayanan dari para pegawai, maka mereka mengeluh, bahkan ya tak jarang marah. Risikonya sehingga yang sering mereka katakan itu, Katolik dulu tidak seperti ini, sekarang begini. Artinya mereka selalu membandingkan, saja ada kemunduran dan itu disebabkan pegawai kita yang ya tidak selalu sama. Tidak selalu sama, dia dalam kurun waktu tertentu bisa ganti, kan begitu. Maka itu sangat mempengaruhi kepada pasien hingga merasa nyaman. Kadang-kadang karena tidak semua sama cara orang untuk menangani satu pasien. Ada yang lembut, ada yang sedikit agak kasar, ada yang ceplos-ceplos, begitulah. Itu dari pasien ya. Yang sering kami hadapi itu dari pasien. Lalu bagaimana cara menanggapi hal seperti itu ya, Suster? Apa solusi yang dibuat? Kalau misalnya ada kejadian seperti itu, biasanya pemimpin unit sebagai penanggung jawab unit akan langsung mengevaluasi baik kepada pihak tertentu yang menyebabkan itu kepada pasien maupun kepada secara umum ketika ada evaluasi. Tapi biasanya langsung ya, ketika ada kejadian seperti itu langsung kepada orangnya, tentu dengan komunikasi. Oke, baik Suster. Sekarang masuk pada sistem pembelian obatnya. Apakah ada file terkomputerisasi untuk semua persediaan obat yang ada di gudang farmasi? Untuk persediaan obat ada, tapi maksudnya secara itu baru-baru ini ya, maksudnya ada di komputer datanya sesuai dengan yang ada obat dengan dan sama kita, lalu juga dengan harga ini ada. Oke. Kemudian Suster, apakah klinik memiliki kriteria tertentu untuk memilih pemasok tempat membeli obat? Tempat pembeli maksudnya? Apakah klinik ada kriterianya, tempat pembelian obat kita harus seperti ini gitu, punya kriteria? Misalnya kan Suster, apakah pemasok atau toko obat itu harus memiliki? Itu yang kami lanjutkan. Oh, oke. Ya. Kalau yang ini, oke Suster, saya udah paham. Maksudnya orang Suster dulu langsung melanjutkan apa yang dari dulu kan Suster? Iya. Iya. Lalu ini yang selanjutnya, apakah pemasok atau toko obat atau apotek itu mengirimkan pesanan obat tepat waktu?
Nah, di situ sering kendalanya bahwa kadang-kadang tidak. Eh, Mereka mungkin begini, dia masalahnya itu di pengangkutan. Mereka bisa saja berusaha mengirimkan pesanan kita tepat waktu, tapi kendalanya di pengangkutan. Nanti misalnya barang sudah sampai di Sedempuan, kami menunggu beberapa hari tidak muncul, baru telepon, sesudah itu baru ternyata masalahnya di pengangkutan lama disimpan di sana. Baik, Suster. Selanjutnya, apakah pernah mengalami kehabisan obat di gudang atau kekurangan obat? Pernah. Apakah pernah melakukan kesalahan dalam pemesanan obat? Melakukan kesalahannya bukan jenisnya yang salah, tapi soal jumlah. Ya, soal jumlah. Terkadang pengalaman sebelumnya obat yang dipesan terlalu banyak, sehingga dalam kurun waktu tertentu dokter mengubah yang sudah lama dipesan dan masih banyak, akhirnya harus dipikirkan bagaimana caranya supaya itu tidak sampai expired. Kalau misalnya apakah dilakukan pengecekan terhadap obat yang diterima, Suster, ya, dari pemasok dari toko? Oke. Iya, selalu ada. Apakah ada perlakuan khusus untuk obat yang mudah rusak, masa kadaluarsanya singkat, dan obat yang mahal? Ada, tentu ada. Perlakuan khususnya begini, soal penyimpanan ya. Penyimpanan biasanya yang injeksi langsung disimpan di ruang periksa, sementara yang sirup tablet disimpan di gudang. Baik, Suster. Apakah ada dokumen tertulis untuk prosedur pemusnahan obat yang kadaluarsa? Dokumennya tidak ada. Sejauh saya tahu di sini tidak ada dokumen untuk itu. Karena pada umumnya obat-obat yang sudah hampir expired itu biasanya kita usahakan entah mengembalikan ke toko atau memanfaatkannya dalam bentuk lain. Artinya tidak lagi dikonsumsi oleh pasien. Tapi untuk prosedur atau dokumennya tidak ada. Kalau misalnya ini, Suster, apa risiko yang dihadapi dari pembelian obat? Berarti keterlambatan waktu sampai, ya, Suster? Sampai. Iya. Kalau setiap pembelian obat itu, apakah ada dokumen-dokumennya yang tersimpan, ya, Suster, ya? Misalnya, Ya, biasanya itu dalam bentuk kwitansi. Oh iya, Suster. Struktur pemberian obatnya itu semua ada lengkap. Apakah tersimpan dengan rapi, Suster, dan nomor urutnya ada? Tak disimpan. Gimana, Suster? Tersimpan dengan rapi, ya, Suster? Untuk ke apotek ya. Macet tadi, Suster. Suster ulangi dulu. Untuk apanya kan dokumennya itu tidak secara berurut, dia maksudnya tidak diurutkan sesuai nomor tanggal apa, tetapi bahwa tersimpan dengan rapi, karena itu akan menjadi bukti untuk ke apotek setelah pengecekan obat, dan juga nanti itu untuk pembayaran, dan juga ketika ada audit dari yayasan. Oh, baik, Suster. Iya. Apakah pembelian obat itu harus melalui keputusan pemimpin unit, ya, Suster? Pada umumnya saya lihat atas keputusan atau atas kebutuhannya, tidak hanya melulu atas keputusan oleh pemimpin unit, tetapi bahwa kalau di
di dalam praktek sehari-hari obat tertentu dibutuhkan, maka ketika dokter mengusulkan, maka ya bagaimanapun juga harus dipenuhi. Maka tidak bisa pemimpin unit mengatakan tidak. Ya, maka karena itu kebutuhannya, maka pada umumnya selalu dipenuhi. Apa yang dihadapi kesulitan atau risiko saat menyimpan obat dan mengeluarkan obat dari gudangnya, Suster? Resiko. Sebenarnya secara umum kalau salah satu resikonya sebenarnya itu soal ketelitiannya, ketelitian melihat obat yang baru dan lama. Karena terkadang kalau terlalu banyak menumpuk, maka ya ujung-ujungnya expired, kan sayang, tidak bisa dipakai lagi. Maka itulah resikonya ketika orang tidak teliti melihat obat yang lama dengan yang baru, mana yang lebih dulu untuk diberikan ke pasien, sehingga yang jangka waktunya masih lama expired masih bisa dilama untuk disimpan. Itulah risikonya sebenarnya pada umumnya yang kita hadapi. Kalau untuk apakah ada disimpan di komputer ya, Suster, obat-obat yang sudah keluar dari gudang, tentang obat sistem itu memang belum diberlakukan ya di klinik kita, belum. Misalnya obat yang keluar, obat yang jadi belum ada sistem komputerisasi, belum ada. Masih manual semua. Kalau saat pembelian obat dari pemasok ataupun dari apotek pernah, apakah klinik punya utang ya, Suster? Pada umumnya kita bayarnya setelah obatnya sampai. Artinya kita memang berutang. Tapi artinya nanti kalau misalnya apotek atau barang sudah sampai di klinik, maka kan dicek kembali apakah sesuai dengan barang yang ada tersedia di struktur pengiriman barang. Sesuai, maka kan biasanya komunikasikan dengan apotek yang kita pesan, lalu ya sesudah itu nanti kapan ada waktu maka segera untuk membayarkan. Nanti memang kita selalu sebenarnya ada barang dulu baru kita kirimkan itu. Baik, Suster. Apakah ada pelaporan keuangan rutin setiap bulannya, Suster? Baik penerimaan maupun pengeluaran. Itu pasti selalu ada. Kemudian, Suster, apakah karyawan yang melakukan pembelian obat sesuai dengan yang ditentukan dari klinik, tapi berdasarkan penjelasan Suster tadi sesuai dengan kebutuhan, berarti sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, Suster? Iya. Oke, Suster, yang selanjutnya, apakah pemimpin memberikan kontribusi dalam mencegah risiko-risiko yang tidak baik di dalam kliniknya? Misalnya pembelian obat maupun penerimaan obat. Maksudnya? Apakah pemimpin klinik atau penanggung jawab klinik selalu memberikan kontribusi untuk mengawasi penerimaan maupun pengeluaran obat? Kalau sudah saya perhatikan, iya. Kemudian, Suster, apakah perubahan harga obat dari apotek mempengaruhi harga jual terhadap pasien? Pasti sangat mempengaruhi ya, sangat. Baik, Suster, itu komponen dari yang kedua, penilaian risiko. Sekarang kita masuk pada komponen ketiga, kegiatan pengendalian. Yang pertama nanti agak mirip, Suster, tapi beda sedikit. Apakah setiap pembelian obat hanya dilakukan oleh pihak yang berwenang? Pembelian obat maksudnya oleh pemimpin unit. Apakah yang itu oke. Kemudian, apakah terdapat
bagian gudang khusus penanggung jawabnya, bagian pembelian secara khusus bertanggung jawab, dan penerimaan obat satu orang juga penanggung jawabnya. Kalau di klinik kita masih tidak ada petugas khusus ya. Artinya secara umum yang bertanggung jawab itu pemimpin unit. Kalau yang belakangan ini ya, pemimpin unit obat datang, maka pemimpin unit yang memeriksa atau menunjuk salah satu. Melihat situasi, lebih sering melihat situasi. Baik, Suster. Itu mengapa tidak dibuat khusus ya, Suster? Penanggung jawab ini, penanggung jawab gudang, penanggung jawab pembelian, penanggung jawab penerimaan. Nah, selama ini memang pernah dibuat seperti itu ya, secara teratur, sudah ditunjuk orangnya bagian-bagian ini, tapi kan sering terkendalanya ketika ada pasien. Maka dengan melihat situasi itu, sehingga pemimpin unit yang lebih cenderung ambil alih gitu. Tapi sebenarnya punya ya, Suster, punya bagian-bagian khusus. Oke, Suster. Kemudian, Suster, apakah semua dokumen-dokumen, entah pembelian obat, pengeluaran obat, ataupun dokumen-dokumen penting di dalam klinik itu di-handle, ditanggung jawabi oleh pemimpin unit ya, Suster? Iya. Kemudian selanjutnya, Suster, apakah dicatat transaksi pembelian obat itu secara terkomputernisasi? Transaksi pembelian obat maksudnya ke apotek yang dipesan Pokoknya pembelian obat lah. Berarti secara manual di buku. Iya, manual. Oke. Tapi kalau di buku dicatat secara baik ya, Suster? Iya. Kemudian kalau tadi di bagian penyimpanan obat-obat yang ada di gudang dengan harganya ada terkomputernisasi kan, Suster? Iya, ada. Apakah orang yang bisa membuka file itu hanya orang-orang tertentu, dikhususkan? Kalau itu kami buat kebijakan supaya harga tidak beda dan semua sama kepada pasien, maka itu sudah di-print. Maka itu di-print lalu ditempel di ruang obat. Sehingga ketika proses transaksi pembayaran obat maupun pelayanan itu sudah ada. Oke, itu kan kalau sudah di-print, tapi secara khusus yang bisa membuka file itu di komputer hanya orang-orang tertentu kan, Suster? Oh iya. Kalau tidak saya Rosa. Oke, Suster. Lalu kalau misalnya kalau bukan Suster berarti Suster Rosa. Iya. Kalau misalnya untuk membeli obat itu, Suster, berdasarkan permintaan dari bagian gudang yang melihat, atau karena bagaimana ya, Suster, untuk membeli obat? Obat supaya tidak, karena soal sekarang pengiriman ya, maka dalam partai besar dia, maka untuk pembelian obat itu, pemesanan obat itu sesuai dengan situasi gudang. Jika obat tertentu sudah mulai menipis, maka nanti pendataan, maka nanti setelah beberapa sudah didata dan akan sangat mendesak, maka itu akan segera dipesan. Begitu biasanya. Nah, untuk obat yang mendesak harus ada ketika ada obat baru ataupun obat lama yang sudah habis tapi kelupaan untuk memesan, maka kami akan memesannya di apotek terdekat. Yang bertanggung jawab untuk melihat persediaan itu sudah habis atau belum siapa ya, Suster? Yang bagian ruang obat. Berarti yang melakukan pencatatan untuk pembelian juga bagian ruang obat ya, Suster? Iya. Suster. Kemudian sudah dijawab tadi ya, Suster, bukti-bukti penerimaan obat disimpan dokumennya secara baik. Lalu juga permintaan untuk obat ini dicatat secara
manual atau lewat pesanan telepon atau WA atau lewat email ya suster kepada tokonya? Lewat WA, biasanya lewat WA. Berarti tidak ada file tertulis yang dikirimnya suster? Oh, tidak. Kemudian apakah pernah ada terjadi pencurian obat ya suster dari gudang? Oh, sejauh yang saya tahu tidak, karena yang masuk ke ruang obat memang, ke gudang obat memang semua bisa ya. Tapi bahwa soal obat hilang atau apa, tidak pernah. Kemudian apakah di gudang disediakan CCTV ya suster sebagai pengaman? Oh, tidak. Tidak ya. Tapi tidak pernah terjadi sesuatu hal ya suster. Iya. Apakah bagian gudang memiliki pengetahuan khusus mengenai kondisi penyimpanan obat ya suster? Iya, pasti ya. Kemudian apakah obat yang masuk pertama, yang keluar pertama ya suster? Harusnya demikian ya, yang masuk itu yang keluar, harusnya demikian. Tapi kadang-kadang kejadiannya bahwa ketika menyusun di gudang obat, nah di situ sering kendalanya bahwa yang masuk pertama dan yang datang berikut menjadi apa dia ya, apa namanya, saya bilang tidak tepat ya. Harusnya yang pertama, yang tetap yang pertama, lalu yang baru menjadi yang kemudian. Kecuali kalau obat itu sudah sungguh habis, maka tidak ada kendala. Kemudian suster, apakah ada dibuat sesuatu atau di pengendaliannya untuk menjaga kualitas obat di dalam gudang itu? Entah Oh ya, itu suhu ya, suhu yang paling utama. Ya, maka kita di gudang obat itu menyediakan AC. Apakah ada pengawasan dari pihak eksternal, entah dari dinas atau dari mana itu, untuk terhadap kualitas obat yang ada di klinik ya suster? Ya, ada dari dinas kesehatan biasanya. Itu biasanya mereka melakukan pengawasan dalam hal berapa kali sebulan ya suster? Tidak ada prediksi ya, kadang mereka tiba-tiba datang. Tapi karena situasi pandemi selama 1 tahun ini, mereka tidak ada mengadakan kegiatan kunjungan. Baik suster. Kalau tadi berarti pembatasan akses untuk keluar masuk ke gudang farmasi bebas ya suster, semua bisa masuk, tetapi juga Iya. terkoordinir dengan baik ya suster. Iya. Oke suster, sekarang masuk ke komponen keempat, informasi dan komunikasi. Yang pertama, memang tadi sudah dijawab, tapi ada sedikit perlu penjelasannya. Apakah memiliki kartu persediaan untuk mencatat obat yang masuk dan keluar? Kartu khusus ya suster? Awalnya dibuat ya, sempat kita buat demikian, tapi karena pertimbangan terlalu repot dan kurang praktis, maka dibuat cara lain dia. Dalam bentuk apa? Cara lainnya dengan manual tertulis di buku. Berarti ganti dari kartu dibuat secara tertulis manual di buku khusus ya suster? Iya. Kalau tadi berarti semua dokumen transaksi diarsipkan dengan baik ya suster, selain manual juga dibuat laporan rutin. Iya. Dokumen juga disimpan dengan baik, itu dalam bentuk arsip ya suster? Iya. Oke. Kalau misalnya suster, apakah ada pemberitahuan dari toko, dari apotek kalau terjadi perubahan harga obat ya suster?
Pada umumnya karena apotek yang kita sudah langganan itu, ya kita andaikan mereka terlalu sibuk, maka harus selalu kita yang teliti melihat harga daftar obat itu ya, di daftar obat itu, maka nanti bisa tanya balikan. Nah, begitulah komunikasinya. Tapi dari mereka tidak spontan mengatakan bahwa harga ini naik gitu. Oh gitu. Kemudian suster, apakah komunikasi antar karyawan dengan pemimpin itu berjalan dengan baik? Ya, secara umum berjalan dengan baik walaupun kadang-kadang ya macet juga ya, kadang-kadang macet. Tapi secara umum kalau saya melihat ya baik, makanya bisa ada kerjasama yang baik. Kemudian, apakah pemimpin pada saat tertentu bisa menyampaikan oh, pesan atau memo terhadap karyawan melalui telepon atau melalui WA? Ya, secara umum kalau saya melihat bahwa komunikasi di klinik itu secara lisan ya, secara lisan langsung to the point, kecuali hal tertentu misalnya jadwal itu baru secara lewat WA. Kalau misalnya terjadi kesalahan yang dilakukan oleh karyawan, apakah secara langsung ya suster dilaporkan kepada pemimpin? Untuk melaporkan kepada pemimpin unit maksudnya? Iya suster, pemimpin unit. Sebagaimana biasa kita buat kan, kalau misalnya kita juga mengajari karyawan supaya ketika melakukan kesalahan, maka dengan cepat meminta maaf atau memberitahu. Maka dengan itu kita latih karyawan. Nah, ketika mereka melakukan kesalahan, pada umumnya mereka secara sadar datang kepada pemimpin unit untuk mengatakan langsung dan sekaligus meminta maaf. Baik suster, apakah setiap karyawan memahami dan mengerti bahwa pengendalian internal ada di dalam klinik untuk mencapai kinerja yang baik? Sebenarnya secara teori mereka memahami itu dengan dengan baik. Mereka tahu itu. Tapi yang sering terjadi ya bagaimana namanya ya, manusia selalu punya kelemahan, yang sering lalai, sering kurang menyadari bahwa sekarang saya bekerja, bahwa sekarang saya sedang melayani orang sakit, bukan melayani patung. Ya. Oke, suster. Kalau misalnya suster ini, apakah ada kegiatan outbound sebelum pandemi ini untuk mempererat komunikasi persaudaraan di dalam karyawan klinik? Iya, ada. Ada. Oh, selain para perawat, apakah ada karyawan yang lain yang membantu di dalam klinik sehingga pelayanan di klinik itu semakin baik, suster? Selain para perawat, bidan, dokter? Ada. Misalnya ya, yang sangat membantu itu yang kerja di rumah tangga, artinya cleaning service, ya membantu, itu sangat membantu. Lalu tenaga kasir juga. Kalau misalnya ini suster, apakah klinik memiliki media sosial ya suster? Saya hanya tahu lewat WA saja. Enggak. Kalau misalnya website, tapi website juga ada sih. Saya pernah lihat, cuman apakah itu masih diaktifkan saya kurang tahu kalau untuk Kalau misalnya pernah nggak suster komplain terhadap pemasaran obat karena kesalahan yang mereka perbuat, misalnya kesalahan pengiriman atas pesanan kita, atau kerusakan atau kadaluarsa? Soal kerusakan tidak, tapi yang komplain itu soal kurang komunikasi saja, karena kadang-kadang kita sangat berharap obat yang kita pesan itu ada semua,
Nah, yang ianya ketika tiba kita cek, ya kadang tidak ada yang suka, maka kan rasanya nggak nyaman, maka itu aja komplainnya lewat komunikasi aja. Misalnya terhadap obat yang dipesan tidak ada cara lain yang dilakukan ya suster, berarti membeli obat dari toko terdekat. Biasanya kami cari sekitar Sedimpuan aja. Baik suster. Baik suster, sekarang komponen kelima yaitu pemantauan. Apakah penanggung jawab atau pemimpin klinik selalu melakukan pemantauan terhadap seluruh kegiatan klinik, misalnya pembelian obat, penerimaan obat, pengeluaran obat, dan kehabisan obat? Iya, selalu. Apakah pemimpin klinik selalu melakukan evaluasi terhadap pengendalian internal secara rutin? Iya, secara umum ya kami buat secara rutin. Hanya kadang-kadang ada kendala bahwa ada halangan, ya itu yang membuat harus ditunda. Kalau misalnya apakah ada kegiatan pemantauan pengendalian internal pembelian obat dari pihak eksternal suster ya, pihak dinas misalnya, terhadap pembelian obat? Maksudnya tadi apa? Apakah ada kegiatan pemantauan dari pihak eksternal seperti dinas terhadap pembelian obat kita di sana? Biasanya tidak. Apa kelemahan yang dirasakan dalam sistem pembelian obat ya suster? Kelemahannya yang paling dirasakan dalam sistem pembelian obat? Kelemahannya sebenarnya karena terbatasnya pengetahuan tentang obat. Maksudnya dalam arti yang saya maksud bahwa kita tidak punya katalog ya, katalog. Jadi sekiranya kita punya katalog atau daftar obat secara keseluruhan dari toko atau apotik, mungkin kita lebih gampang untuk melihat pesanan obat yang mana kemana, ataupun mungkin ya kendalanya di situ bahwa seandainya ada komunikasi lewat online yang bisa ya, secara online pemesanannya mungkin akan lebih gampang. Ya, itu kendalanya sehingga obat yang kita pesan ya terkadang ya itu saja, padahal sebenarnya mungkin ada yang lain gitu. Kemudian suster, apakah audit yang dilakukan memberikan rekomendasi perbaikan atas hasil evaluasi pengendalian internal yang kadang dilakukan sekali 2 bulan atau pada saat evaluasi? Ya, saya sangka ya setiap evaluasi dari yang disampaikan oleh unit maupun dari yayasan, saya pikir ya ada. Artinya ada evaluasi ya, makanya selalu ada pembaharuan baik terhadap pegawai maupun terhadap sistem di dalam. Kalau misalnya suster, kelemahan apa yang sering terjadi di bagian gudang farmasi ya suster, misalnya terhadap obat yang kadaluarsa, yang mudah pecah, atau obat yang mahal? Ya, salah satu yang sebenarnya salah satu kendalanya itu di bagian obat yang terkadang harganya mahal, bisa juga karena pasien ya merasa dibebani, akhirnya mereka mengeluh mengapa sekarang Katolik mahal gitu ya, karena sudah dibandingkan juga dengan yang dulu kan tidak ada dokter, maka sekarang ada jasa dokter, jasa konsultasi, tambah lagi obat kalau mahal. Sementara
Nah itu dia, dokter memakai obat yang paten, sementara kalau kita sediakan obat yang standar, yang generik, ya kadang-kadang di situ dia kendalanya bahwa pasien terhadap pasien saja sebenarnya. Kalau misalnya tadi suster, pemimpin klinik melakukan penilaian kinerja serta evaluasi, itu sudah dilakukan. Kemudian juga terlibat dalam kegiatan sehari-hari, dan yang terakhir juga melakukan koreksi ya suster setiap bulan atau pada saat terjadi kesalahan begitu. Oke suster, kalau yang mau saya tanyakan, penyakit-penyakit tertentu yang tidak bisa ditangani oleh klinik tapi ditangani itu contohnya apa ya suster? Misalnya kan, apakah pernah menangani penyakit-penyakit yang langka yang sebenarnya itu ditangani oleh rumah sakit karena lebih besar tapi ditangani oleh klinik gitu? Sebenarnya itu ya harus mengatakan bahwa penyakit yang hendak ditangani itu harus rumah sakit, maka memang dia rujuk ke rumah sakit. Maka kita hanya menangani atau melayani pasien sesuai dengan standar kita sebagai klinik dan juga sebagai standar sebagai perawat dan dokter umum, itu saja. Selebihnya itu sesuai dengan wewenang pihak tertentu, memang harus tegas bahwa tidak bisa ya tidak. Tadi kelemahan di bagian obat itu berarti pengetahuan yang terbatas tentang jenis-jenis obat, tidak memiliki katalog, harga obat yang mahal, juga karena adanya jasa dokter, kemudian kadaluarsa bisa juga suster. Kadaluarsa juga pemesanan obat yang bisa menumpuk ya suster. Oke suster, ini pertanyaan-pertanyaan saya yang sudah banyak tapi sudah selesai, nanti akan saya rangkum. Oke suster, nanti kalau ada yang masih kurang jelas saya SMS suster, boleh kan suster? Iya boleh. Oke suster, inilah dulu malam ini yang saya tanyakan mengenai 5 komponen pengendalian internal saya. Nanti saya untuk selanjutnya bisa saya ganggu lagi suster kan? Oke, bisa. Kalau pas ada waktu pasti bisa. Ya suster, ada satu lagi yang mau saya yakinkan saya ini. Kalau misalnya mengenai pembelian obatnya, berarti pertama bagian gudang mengoreksi persediaan di gudang, kemudian mencatat apa yang kurang, kemudian melakukan pemesanan melalui handphone, kemudian menerima pesanan, kemudian mengoreksi, kemudian menyimpan arsip obat, pembelian obat terhadap ke suatu dokumen sebagai bukti nanti untuk pembayaran dan juga saat audit ataupun pelaporan keuangan, begitu ya suster? Iya. Kalau penerimaan obat, setiap obat yang masuk berarti dikoreksi apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian terhadap yang kurang melakukan komplain terhadap pemasok. Kalau untuk pengeluaran obat berarti sesuai dengan sebenarnya memang sesuai dengan aturan yang duluan masuk duluan keluar, tetapi kadang ada kesalahan. Oke suster. Seluruh daftar obat dengan harga terkomputernisasi dan dibuat secara manual yang ada melalui print, dilengkapkan di gudang. Semua untuk akses terhadap komputer itu hanya dilakukan oleh orang tertentu. Oke suster, untuk kali ini berhasil dulu satu. Oke suster, terima kasih banyak ya suster. Kita tutup ya suster. Sama-sama. Yes. Oke. Yes.